Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita simak apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh Allah. Allah akan memusuhi kepada mereka. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang saya akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Rajulun a'tabi thumma ghadara. Yang pertama yaitu orang-orang yang berjanji setia kepadaku, kemudian dia mengkhianatinya. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Dan seseorang yang menjual orang yang merdeka, lalu dia memakan hasil penjualannya. Yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan pekerja atau orang lain untuk bekerja, kemudian orang tersebut menunaikan pekerjaannya dengan baik, namun dia tidak memberi kepada pekerja itu upahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, tentunya ini 3 golongan orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini satu perbuatan dosa yang sangat keterlaluan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya akan memusuhi mereka. Pasti kalah. Siapa yang berani melawan Allah? Zat yang maha perkasa, Zat yang maha agung, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan apapun. Ini menjadi peringatan buat kita untuk tidak termasuk dari 3 golongan ini. Yaitu yang pertama, orang yang berjanji kemudian mengingkari. Janji itu merupakan hutang. Al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Kalau kemudian dia mengingkari tanpa ada uzur yang syar'i, sengaja dia berjanji dan memang tidak ingin menepatinya, maka ini kelak akan menjadi musuh Allah. Allah akan memusuhi kepada mereka. Maka kita harus mempertahankan komitmen kita untuk bisa menepati janji. Kecuali jika ada uzur syar'i. Mungkin kita sudah berjanji akan hadir, namun kemudian
Allah menguji dia dengan sakit sehingga tidak bisa hadir. Ini akan dimaklumi, bukan yang dimaksudkan ini. Jadi tanda dari orang yang baik yang tidak akan dimusuhi oleh Allah adalah yang bisa menepati janji. Insya Allah, jika kita memang berjanji dan kita berniat betul untuk menepati janjinya, insya Allah Allah akan menguatkan kita untuk bisa menepatinya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ingkar janji. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang kedua yaitu seseorang yang menjual orang yang merdeka. Artinya dia mengeksploitasi, jual manusia, entah itu tenaganya, entah itu kehormatannya, seperti yang banyak terjadi. Banyak perempuan-perempuan yang kemudian dijual untuk melayani laki-laki hidung belang. Ini merupakan bagian dari menjual manusia yang merdeka. Maka karena perbuatan ini merupakan perbuatan zalim, menyakiti orang lain. Manusia bukan komoditi yang boleh dijual, bukan barang yang boleh dijual. Maka jual beli manusia itu pasti haram. Siapa yang melakukannya, Allah akan menjadikan musuh bagi mereka. Karena ini sudah keterlaluan. Tidak selayaknya manusia itu dijual. Karena manusia itu bukan komoditi yang halal atau bukan barang yang halal untuk dijual belikan. Maka jual beli dengan barang yang tidak boleh dijual belikan itu adalah haram. Siapa melakukannya, Allah akan menjadi musuh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga yaitu orang yang mempekerjakan orang lain. Sudah dengan kesepakatan, dengan akad tertentu untuk bekerja, dan dia kemudian bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majikannya, oleh bosnya, oleh yang mempekerjakannya. Tapi kemudian ketika sudah selesai pekerjaan itu dia lakukan, kemudian dia tidak dibayar. Ini satu perbuatan yang menyakitkan sesama orang lain. Ini banyak kadang terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Dipekerjakan tapi dijanjikan untuk mendapatkan upah, akan diberikan upah, tapi di kemudian hari dia tidak diberi upah. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela, menyakitkan sekali. Tentu saja yang bekerja sudah berharap-harap, tapi ternyata harapan itu dikecewakan. Maka Allah kelak akan menjadi musuh mereka, yaitu orang-orang yang mempekerjakan orang lain, sudah sepakat untuk mendapatkan upah, tapi tidak diberi upahnya. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya sebelum keringat pekerja itu kering, itu seharusnya dia itu untuk diberi upah, yaitu diberi upah. Jadi sebelum keringatnya kering, supaya Allah ridho, sehingga sama-sama
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja juga tentunya akan mendapatkan ridho. Dia bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan yang mempekerjakan akan mendapatkan ridho karena dia memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita untuk selalu menjaga diri kita agar tidak termasuk dalam 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimusuhinya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.